Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-7. Yap, Ki Ageng Selo sudah bertahun-tahun tirakat, memohon kepada Gusti Allah, agar keturunannya bisa menjadi raja di tanah Jawa. Namun ternyata Gusti Allah berkehendak lain, dan memberikan wahyu kepada Jaka Tingkir. Ia kecewa. Namun akhirnya ia pasrah juga atas kehendak Gusti Allah. Ia berkata kepada Jaka Tingkir, "Jaka Tingkir, impianmu itu merupakan impian setiap manusia. Engkau akan mendapatkan wahyu, dan engkau harus menjemput wahyu itu." Ki Ageng Selo melanjutkan perkataannya. "Hanya satu pintaku, semoga kelak anak keturunanku bisa merasakan dan menyambung wahyu yang diberikan Gusti Allah kepadamu." Jaka Tingkir mengiyakan permohonan Ki Ageng Selo tersebut, sedangkan ia masih bingung apa yang dimaksud Ki Ageng Selo. Ia berpikir, apalah susahnya mengiyakan, membuat orang tua seperti Ki Ageng Selo tersenyum. Dan memang, nantinya anak keturunan Ki Ageng Selo yaitu Panembahan Senopati, meneruskan wahyu tersebut, setelah Jaka Tingkir. Gembiralah Ki Ageng Selo mendengar persetujuan Jaka Tingkir. Ia pun langsung memberikan arahannya kepada Jaka Tingkir. "Cucuku Jaka Tingkir, segeralah pergi ke Demak, mengabdilah kepada Kanjeng Sultan, kelak engkau akan mengetahui apa arti mimpimu tersebut. Jangan buang-buang waktu lagi, segeralah pergi ke Demak." Segera pula ia meninggalkan Ki Ageng Selo, untuk menuruti perintah Ki Ageng Selo, dan pamit serta mohon doa restu. Ternyata Jaka Tingkir bukannya ke Demak, tapi berkehendak ke Tingkir dulu, menengok Nyi Ageng Tingkir. Sangat senang Nyi Ageng Tingkir melihat anak angkatnya Jaka Tingkir, pulang berguru dari Ki Ageng Selo. Sudah menjadi tabiat Jaka Tingkir, yang selalu ringan tangan, maka ia mengurus pula ladang pertanian milik Nyi Ageng Tingkir. Jaka Tingkir bekerja bersama-sama tukang kebun, dan ia memang selalu ringan tangan. Ketika sedang asyik bertani, tiba-tiba ada seorang asing yang berkata lantang kepada Jaka Tingkir, "Kisanak, segeralah pergi ke Demak, tempat Kisanak bukan di Tingkir ini. Segeralah mengabdi kepada Kanjeng Sultan, bukan bertani di sini." Demikian lelaki tersebut bicara. Tidak lama, lelaki itu berjalan, dan menghilang dengan cepat. Jaka Tingkir agak kaget, dan menceritakan hal tersebut kepada Nyi Ageng Tingkir. Nyi Ageng Tingkir pun berkata, "Dari ciri-ciri yang engkau ceritakan, tidak salah lagi, orang tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sungguh beruntung anakku, engkau bertemu dan mendapat titah dari seorang wali agung tanah Jawa ini. Lekas nak, engkau penuhi perintah gurumu Ki Ageng Selo dan titah Sunan Kalijaga, untuk mengabdi ke Demak." Nyi Ageng Tingkir berpesan, jika ke Demak bertemulah dengan Kiai Ganda Mustaka, atau lebih dikenal sebagai Ki Lurah Ganjur. Ia masih terbilang paman, atau masih mempunyai hubungan kerabat, atau saudara, dengan Nyi Ageng Tingkir. Lekas Jaka Tingkir ke Demak, dan ketika sampai di Demak, ia bertanya kepada seorang prajurit di mana ia bisa menemui Ki Lurah Ganjur. Sang prajurit mengantarkannya kepada Ki Lurah Ganjur, dan setelah Jaka Tingkir memperkenalkan dirinya sebagai anak angkat Nyi Ageng Tingkir, pertemuan seperti seorang paman dan keponakan. Kemudian Ki Lurah Ganjur bertanya, "Apa keperluanmu sehingga mengunjungi Demak Jaka Tingkir?" Jaka Tingkir langsung berterus terang bahwa, ada perintah dari gurunya Ki Ageng Selo dan arahan dari Sunan Kalijaga, bahwa ia harus mengabdi kepada Kanjeng Sultan di Demak. Ki Lurah Ganjur sangat memperhatikan keponakannya ini. Terlebih ia murid dari Ki Ageng Selo, kesaktian dan kedikjayaan Ki Ageng Selo sudah menyebar sampai wilayah Demak.
Ki Lurah Ganjur menceritakan bahwa keadaan Demak sekarang sudah beralih pimpinan. Sultan Bintoro telah wafat, penggantinya adalah putra kedua Sultan Bintoro yaitu Pangeran Sabrang Lor, berkuasa cukup singkat hanya 3 tahun. Saat ini yang berkuasa adalah Sultan Trenggono, ia yang menggantikan setelah Kanjeng Pangeran Sekar Sedalepen alias Raden Kikin, dibunuh selepas pulang sholat Jumat. Pembunuhnya adalah Surayata, yang diperintah oleh Kanjeng Pangeran Mukmin, putra sulung Sultan Trenggono. Kisruh ini akan semakin memuncak, ketika anak dari Pangeran Sekar Sedalepen yaitu Arya Penangsang, menuntut balas atas kematian ayahandanya. Menurutnya, jika ayahandanya tidak meninggal, tentu ayahandanya sudah menjadi Sultan Demak mengingat ayahnya adalah kakak tertua Sultan Trenggono, dan ia pasti akan menjadi putra mahkota. Dan perseteruan ini semakin pelik, ditambah Sunan Kudus berada di belakang Arya Penangsang, yang sekaligus murid kesayangannya. Ki Lurah Ganjur sangat yakin bahwa Jaka Tingkir akan mudah mengabdi di Demak sebagai prajurit. Apalagi ia adalah murid Ki Ageng Selo, belasan prajurit Demak pun belum tentu sanggup melawan Jaka Tingkir. Namun ia belum punya cara. Bagaimana Jaka Tingkir dapat bertemu dengan Sultan Trenggono? Karena ia yakin, jika Sultan Trenggono melihat kedikjayaan Jaka Tingkir, tentu saja akan menerima pengabdian pemuda tersebut. Namun bagaimana caranya, agar Jaka Tingkir bisa bertemu? Ia berpikir keras agar menemukan caranya itu. Bagaimana cara Ki Lurah Ganjur, mengatur agar Jaka Tingkir bisa bertemu, dan mengutarakan maksudnya, di depan Sultan Trenggono? Soalnya tidak mudah, mengingat Sultan Trenggono seorang raja, dan tentu mendapatkan pengawalan yang super ketat. Nantikan episode berikutnya, cara Jaka Tingkir untuk mengabdi di Demak. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.